Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Vincent dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum sepakati mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pilkada November mendatang. Sebab PKPU putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah sejalan dengan keinginan masyarakat. Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 60 mengenai ambang batas yang harus dipenuhi partai politik dan putusan nomor 70 mengenai batas usia calon kepala daerah. Putusan MK nomor 60 mengubah aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa partai politik atau koalisi harus memiliki 25% suara atau 20% kursi partai hasil pileg DPRD. Sementara putusan nomor 70 menegaskan batas usia pencalonan kepala daerah dihitung pada saat pendaftaran 27 Agustus 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro mengatakan, PKPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah sejalan dengan keinginan masyarakat. Hal ini memberikan kepastian kepada masyarakat sehingga proses tahapan pilkada bisa berjalan sesuai aturan. Demokrasi yang benar semacam ini, bahwa bukan berdasarkan siapa yang kuat yang menang, tapi keputusan yang masuk akal, yang akal sehat itulah yang memenangkan demokrasi. Sekali lagi, ini keputusan ini dipercepat supaya apa? Supaya ada jaminan kepada para masyarakat dan juga para calon-calon serta partai politik untuk mempersiapkan diri dalam mempersiapkan untuk pencalonan kepala daerah. Endro menilai keputusan ini dapat menjadi titik balik demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, setiap aturan yang dibahas dan ditetapkan masih dapat mengakomodir aspirasi publik dan konstitusi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menilai program pendaftaran tanah sistematis lengkap mampu mengatasi persoalan kepemilikan tanah serta memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi tanah. Komisi 2 DPR RI merespon positif progres program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang menjadi langkah strategis pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal mengatakan, program PTSL mampu mengatasi persoalan kepemilikan tanah. PTSL dapat memberikan kepastian hukum serta memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi tanah. Melalui PTSL, lebih dari ratusan juta hektar tanah telah tersertifikasi. Selain itu, administrasi pendaftaran tanah menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya. Langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka reforma agraria ini adalah adanya pelaksanaan PTSL, pendaftaran tanah dengan sistematis lengkap. Dan itu ternyata sangat berhasil. Artinya dari 125 juta bidang selama 4 tahun terakhir ini sudah dapat dikerjakan oleh Kementerian ATR BPN ini sebanyak 108 juta bidang sampai dengan tahun 2023 dan pertengahan 2024 ini. Ini kami dari Komisi 2 mengatakan ini adalah sebagai sebuah kebanggaan kami kepada salah satu partner kami yang di Kementerian ATR BPN ini. Karena berhasil mereka mempercepat kepastian hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mereka memiliki sertifikat tanah secara gratis. Percepatan pelaksanaan reforma agraria memiliki peran penting dalam mewujudkan kepemilikan tanah yang lebih adil dan menguntungkan masyarakat, serta memperkuat pondasi hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Dari Yogyakarta, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pansus Angket DPR RI mempertanyakan komitmen pejabat Kemenak terkait manajemen penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial.
Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pansus Angket Haji DPR RI ingin memperjelas manajemen penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi yang diduga melanggar beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Pansus Angket DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji telah mulai bekerja untuk mengklarifikasi dugaan penyelewengan alokasi tambahan kuota haji oleh Kementerian Agama RI. Anggota Pansus mempertanyakan komitmen pejabat Kemenak terkait manajemen penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau tahun 2024. Hal ini dilihat dari jawaban pihak Kemenak saat rapat Pansus dan banyaknya agenda rapat yang dijadwalkan ulang atas permintaan Kemenak. Maman Imanul Haq menyoroti sering diamnya Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak saat ditanyai anggota Pansus dalam rapat. Sikap itu dinilai bukan sebagai itikat baik Kemenak dalam membenahi manajemen penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Padahal Pansus Angket Haji DPR ingin memperjelas manajemen penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah yang diduga melanggar beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Karena sesungguhnya yang kita inginkan adalah data-data. Toh, kalaupun misalnya mereka tidak datang, kami sudah mengumpulkan data-data itu dan tinggal mengambil kesimpulan. Tetapi kan dalam demokrasi kita tidak ingin mengambil kesimpulan dari data yang kita kumpulkan sendiri. Kita ingin seadil-adilnya mendengarkan juga. Sementara Wisnu Wijaya menilai para saksi yang dipanggil Pansus Angket Haji sudah cukup kooperatif dalam memberikan jawaban. Namun masih ada beberapa hal yang terkesan ditutup-tutupi pihak Kemenak. Pansus Angket Haji DPR berkomitmen akan melakukan pendalaman terhadap setiap jawaban yang diberikan para saksi. Karena kita ada data, kita ada juga tim ahli forensik terkait data-data yang ada, pemaparan-pemaparan yang ada, tidak kita terima begitu saja, tapi tetap kita akan cari bahkan rapatnya kapan, di mana kita akan korek, kita akan cek dari CCTV di ruangan rapat tersebut. Alfad Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI memastikan DPR bersama dengan KPU Republik Indonesia telah menyepakati rancangan peraturan KPU sebagai acuan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada putusan MK. DPR RI telah membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 mengikuti putusan MK. Anggota Komisi 2 DPR memastikan DPR bersama KPU RI telah menyepakati rancangan peraturan KPU yang sepenuhnya mengacu pada putusan MK, yaitu terkait batas usia bakal calon saat ditetapkan menjadi calon dan terkait ambang batas partai politik atau gabungan parpol yang bisa mencalonkan peserta Pilkada 2024. Ongku Hasibuan mengungkapkan dalam rancangan PKPU yang sudah disepakati Komisi 2 DPR RI bersama KPU, syarat batas usia calon kepala daerah sepenuhnya mengikuti putusan MK. Sebelumnya dalam revisi Undang-Undang Pilkada, syarat tersebut mengacu pada putusan MA. Komisi 2 DPR RI memastikan syarat tersebut tidak dimasukkan pada PKPU Pilkada. PKPU nomor 8 tahun 2024 itu masih ada istilah kursi di DPRD dan atau suara 25%, sekarang itu tidak ada lagi istilah kursi. Yang ada adalah suara sesuai dengan peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang umur, yaitu pasal 15. Sekarang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di mana umur itu ditentukan pada saat penetapan calon. Sementara Rianta meminta masyarakat tidak khawatir dan tidak ragu
atas kesepakatan Komisi 2 DPR bersama KPU RI dalam penyusunan rancangan PKPU Pilkada 2024. Komisi 2 DPR berkomitmen mengikuti putusan MK. Jadi prinsipnya apa-apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi ini sudah diadopsi oleh peraturan KPU yang berkaitan dengan pemilu pilkada. Jadi masyarakat saya berharap untuk bisa lebih tenang. Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika dilandaskan pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang berlanjut dengan kerjasama di berbagai sektor. DPR RI akan menyelenggarakan Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF kedua pada 31 Agustus sampai 2 September 2024 di Bali. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI akan memperkuat pembahasan isu ekonomi dalam IAPF tersebut. Ketua BKSAP DPR Fadlizon mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika dilandaskan pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang berlanjut dengan kerjasama di berbagai sektor. Salah satu sektor yang perlu diperkuat melalui IAPF kedua ini adalah sektor ekonomi. Pasalnya, selama ini, nilai ekonomi dari kerjasama Indonesia dan negara-negara di Afrika belum menunjukkan nilai besar, padahal nilai kerjasama sektor ekonomi akan mendorong peningkatan kemakmuran Indonesia dan negara-negara di Afrika. Dari potensi yang ada itu masih sedikit sekali hubungan ekonomi kita dengan negara-negara Afrika. Sementara negara-negara lain cukup progresif di sana. Misalnya seperti Cina, Turki, Uni Emirat, dan lain-lain. Ya, saya kira Indonesia mempunyai peluang juga sangat besar, meskipun sekarang sudah sejumlah korporasi Indonesia juga mulai masuk Afrika. Saya kira kita bisa memasarkan produk-produk Indonesia ke Afrika lebih banyak lagi, ya lebih besar lagi, dan juga lebih ada value added. Begitu juga kita kalau ada kebutuhan dari Afrika kan bisa langsung direct dari Afrika terkait dengan mineral dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. Fadlizon menambahkan, penyelenggaraan IAPF di Bali akan didukung pengamanan yang sesuai standar internasional untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para anggota parlemen dari Afrika. Bani dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI telah menyetujui revisi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang mencakup pencalonan gubernur, bupati, dan juga wali kota. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan bisa memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah, juga memastikan proses tahapan pilkada berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 2 DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya yang telah mengawal proses demokrasi secara benar.
Dan di sini Komisi 2 DPR RI juga menekankan revisi peraturan ini harus disosialisasikan secara menyeluruh hingga ke daerah demi menghindari penafsiran yang salah, karena norma yang diatur cukup banyak. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Dengan Pilkada serentak 2024 yang semakin dekat, urgensi untuk memperbarui dan menyempurnakan aturan pemilihan menjadi semakin mendesak. Komisi 2 DPR RI bersama dengan mitra terkait telah mengambil langkah penting untuk memastikan bahwa aturan yang ada telah siap dan sesuai dengan kebutuhan demokrasi saat ini. Komisi 2 DPR RI telah menyetujui revisi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang mencakup pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi dua keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi, yakni putusan MK nomor 60 mengenai ambang batas partai politik dan putusan MK nomor 70 mengenai batas usia calon kepala daerah. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan bisa memberi kepastian kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah, juga memastikan proses tahapan pilkada berjalan dengan baik dan sesuai aturan. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap. Komisi 2 DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya yang telah mengawal proses demokrasi secara benar sehingga partai politik dapat mempersiapkan pencalonan kepala daerah dengan baik. Penyesuaian ini dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi karena aturan yang ada telah mengakomodasi partisipasi publik serta sesuai dengan konstitusi. Terima kasih kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa di Indonesia dan juga para guru besar, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal demokrasi secara benar. Jadi ini kemenangan bagi masyarakat Indonesia dan kemenangan untuk demokrasi. Demokrasi yang benar semacam ini, bahwa bukan berdasarkan siapa yang kuat yang menang, tapi siapa yang keputusan yang masuk akal, yang akal sehat itulah yang memenangkan demokrasi. Komisi 2 DPR RI juga menekankan, revisi peraturan ini harus disosialisasikan secara menyeluruh hingga ke daerah, demi menghindari penafsiran yang salah karena norma yang diatur cukup banyak. Bukan hanya terkait syarat usia pencalonan dan ambang batas perolehan suara partai politik, tetapi juga mengenai jumlah DPT, suara sah, dan masa jabatan kepala daerah. Perlu dilakukan sosialisasi ya ke daerah. Jangan sampai nanti ke daerah itu ada perbedaan penafsiran terhadap PKPU yang baru. Contoh soal misalkan soal syarat kan ada norma DPT. Misalkan DPT ada yang kalau 1 juta berapa persen suara sahnya, kemudian kalau 250.000 di tengah kabupaten berapa dan seterusnya. Itu sudah disebutkan. Jadi jangan sampai ada salah tafsir. DPR RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, akademisi, dan seluruh elemen lain yang telah berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Partisipasi tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi di negeri ini masih hidup dan berkembang dengan baik. Dengan disetujuinya revisi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 oleh Komisi 2 DPR RI, serta diakomodasinya keputusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama terus mengawal jalannya demokrasi ini, sehingga cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat
dapat tercapai. Kantin merupakan salah satu hal yang penting dan wajib ada di setiap instansi yang tentunya memiliki banyak kegunaan. Selain sebagai tempat menyediakan makanan, kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul yang memberi kesempatan untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan rekan kerja, termasuk kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Seperti apa dan bagaimana kantin demokrasi ini, pemirsa? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Kantin demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan yang lezat dan fasilitas yang nyaman. Dan selain menjadi tempat untuk memanjakan lidah, dekorasi modern kantin demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjungnya, pemirsa, sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas dan juga representasi demokrasi sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan Kantin Demokrasi, hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam Kantin Demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di Kantin Demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan.
Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti selat Solo, sop iga, bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, kantin Demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di kantin Demokrasi. Semoga kantin Demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Pada pukul 10 pagi nanti, Pansus Haji akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kasubdit Haji Khusus Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh. Kemudian pada pukul 11 siang, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menpan RB dan juga rapat dengar pendapat PLT BKN membahas mengenai melanjutkan pembahasan Perpu Undang-Undang ASN. Dan jumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini. Saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR Parlemen 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.